Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, simulasi komputer kelas B. Di sini kami akan mereview jurnal yang telah kami tentukan dengan anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Ekanestia Octavia dengan NPM 21132. Dan saya Salisha Salsabila dengan NPM 21174. Saya Anaka Putri Nadila dengan NPM 21193. Saya Askan Rizafan Ahmad, NPM 21253. Baik, untuk jurnal pertama dengan judul Perancangan Modul Simulasi dan Perbaikan Sistem Studi Kasus Pelayanan Perbankan dari Journal of Industrial and Quality Engineering, volume 10, nomor 1, dan dirilis pada tahun 2022 dengan penulis Febri Zaiman Suri dengan tanggal reviewnya pada tanggal 28 Februari 2022 dengan reviewernya saya sendiri, Ekanestia Octavia. Pada bagian abstrak, di mana studi ini berkaitan dengan penerapan model simulasi untuk memperbaiki sistem perbankan. Metode simulasi digunakan untuk memodelkan keadaan. Sistem saat ini menggunakan perangkat lunak Arena, memeriksa sistem nyata dan menghilangkan kendala melalui skenario perbaikan yang telah ditentukan. Sebuah sistem nyata dipelajari dengan menganalisis input, output, kontrol, dan layanan pelanggan dan ATM milik sistem perbankan yang sebenarnya. Institusi perbankan ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap kondisi sistem antrian server saat ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Penelitian ini tentang simulasi perbaikan sistem pada jurnal internasional, diantaranya pada studi kasus peningkatan pelayanan kantin kampus dengan pendekatan simulasi dan membangun DMIC framework. Studi ini menghasilkan kerangka kerja sistematis untuk mengevaluasi perubahan sistem dengan mengintegrasikan Six Sigma dan pemodelan simulasi. Penelitian ini dilakukan pada lembaga perbankan dengan tujuan untuk mengevaluasi sistem kegiatan transaksi nasabah pada teller, CS, dan ATM, dengan mengetahui keefektifan dan efisiensi dari server tersebut. Evaluasi sistem dilakukan dengan menggunakan model simulasi dengan maksud untuk dapat melihat sistem yang kompleks menjadi sederhana, sehingga mudah untuk mengevaluasi masalah tersebut. Model simulasi yang dibangun menggunakan software Arena sebagai aplikasi yang mendukung untuk menyelesaikan masalah simulasi sistem. Kemudian metode penelitian pada jurnal ini yaitu berdasarkan observasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian. Bank tersebut saat ini memiliki 2 teller, 2 CS, dan 2 ATM. Teknik pengambilan data langsung ke lapangan dengan merekapitulasi waktu kedatangan, waktu mulai proses, dan waktu akhir kegiatan transaksi nasabah. Beberapa tahapan yang dilakukan sebelum merancang sistem antrian dengan pendekatan simulasi diantaranya adalah penetapan entitas, analisis input, kontrol, output, dan mekanisme, membuat activity cycle diagram atau ACD, membuat event graph, serta membangun algoritma simulasi. Lalu terdapat hasil penelitian pada jurnal ini, yaitu berdasarkan alternatif skenario perbaikan yang telah dibuat tersebut didapatkan keluaran yang juga diolah dengan menggunakan software Arena. Analisis keluaran dilakukan untuk membanding antara simulasi awal dengan simulasi skenario kedua dan ketiga. Berdasarkan presentasi tingkat utilitas server, apabila dilakukan pengurangan terhadap server CS, akan terjadi overload pada satu server CS yang terjadi pada model skenario 1 dan model skenario 2. Sedangkan apabila server ATM ditambah, akan mengakibatkan satu server menjadi underload yang terjadi pada model skenario 2. Berdasarkan hasil keluaran tersebut, dapat diberikan rekomendasi perbaikan kinerja sistem bahwa lembaga perbankan ini tidak perlu menambah atau mengurangi server teller. Perbankan ini tidak perlu menambah atau mengurangi server teller, CS, dan ATM yang ada di sistem bank tersebut. Karena sistem nyata sekarang sudah terbaik bagi sistem tersebut. Jika dilakukan penambahan dari server akan menambah biaya, dan jika mengurangi server akan memperbanyak antrian nantinya, jika bank tersebut mendadak banyak didatangi oleh konsumen.
Kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alternatif perbaikan tidak perlu dilakukan pada lembaga perbankan ini, dikarenakan simulasi model aktual merupakan simulasi yang terpilih. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata tingkat utilitas seluruh server adalah 81%. Jadi dibuktikan dengan rata-rata tingkat jika dilakukan penambahan akan menjadi pemborosan dan mengurangi utilitas dari server yang sudah ada. Melalui model simulasi ini dapat diberikan evaluasi kepada pihak bank terhadap sistem antrian server lembaga perbankan tersebut. Saran untuk penelitian yang akan datang tentang perbaikan sistem dapat dilakukan dengan penerapan metode sistem manajemen mutu. Kemudian ada pun kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama ada kelebihan, yaitu yang pertama pengolahan data yang diteliti tidak hanya menggunakan perhitungan, tetapi juga menggunakan software sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan beberapa skenario sehingga dapat memilih skenario mana yang lebih tepat dan akurat. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama yaitu keterangan atau analisa pada data sedikit susah untuk dipahami, dan yang kedua, data yang diambil hanya pada 1 hari saja dan seharusnya peneliti mengambil data lebih dari 1 hari agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Selanjutnya yaitu ada review jurnal dengan judul Simulasi Model Pelayanan pada Teller Bank X dengan menggunakan software ProModel. Dari jurnal Ilmiah Teknik Industri dengan volume 1 dan nomor 1. Kemudian pada tahun 2022 dengan penulis Tim Mufti, Noviarsi, dan FF Monatasari. Direview pada tanggal 1 Maret 2023 dan juga reviewernya adalah Salisha Salsabila. Yang pertama yaitu abstrak, Bank X merupakan kantor cabang di tingkat kecamatan Kota Padang yang juga tidak terlepas dari masalah antrian. Antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama menyebabkan nasabah menjadi bosan karena lama antri. Jumlah fasilitas yang disediakan sebanyak 3 teller, job desk untuk 3 teller sama, yaitu melayani nasabah seperti menabung, setoran tunai, penarikan tunai, cek atau giro, dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi karakteristik sistem antrian pada Bank X dan minimasi waktu tunggu nasabah dengan pendekatan simulasi ProModel. Average time waiting pada kondisi real adalah 1632,274 detik untuk perbaikan 1. Teller beristirahat secara bergantian, nilai average time waiting 1679,494 detik, dan perbaikan 2 ditambahkan 1 teller, nilai average time waiting 966,016 detik. Yang terpilih adalah usulan perbaikan 2 dengan penurunan average time waiting sebesar 40%. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada pendahuluan pada aplikasi digital di era globalisasi ini memang sangat dibutuhkan, apalagi ketika dunia dinyatakan pandemi COVID-19. Yang salah satu protokol kesehatan adalah mengurangi interaksi antar manusia. Masih ada kegiatan di perbankan yang memerlukan bantuan teller seperti bagi nasabah yang belum mempunyai kartu ATM di sekitar tempat tinggalnya konsumen rusak, dan berbagai alasan lainnya. Meskipun layanan secara manual masih tersedia, pihak perbankan atau industri jasa perlu merancang sistem pelayanan agar dapat berjalan dengan cepat. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk analisis sistem antrian adalah simulasi. Simulasi diartikan sebagai cara mereproduksi kondisi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi pengenalan atau pengujian atau pelatihan dan sejenisnya. Simulasi diartikan sebagai cara mereproduksi kondisi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi, pengenalan atau pengujian atau pelatihan dan sejenisnya. Panjangnya antrian dan lamanya waktu tunggu menyebabkan masalah menjadi bosan dan mengindikasi buruknya suatu pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengurangi lamanya waktu sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan yang diberikan dengan simulasi menggunakan software ProModel. Nah, selanjutnya itu ada metode pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan simulasi karena ketidakpastian kedatangan entitinya cukup tinggi. Penelitian kuantitatif yang dimaksud adalah pencatatan data hasil penelitian dengan bentuk data, numerik, atau angka, dan dilakukan secara statistik. Kemudian
Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke sistem yang diamati. Selanjutnya, antrian adalah item-item atau orang atau entiti dalam suatu baris yang menunggu dilayani. Berdasarkan fasilitas pelayanan, terdapat 4 model antrian, yaitu single channel single phase, multi channel single phase, single channel multi phase, dan multi channel multi phase. Verifikasi model dilakukan untuk menjamin bahwa model berjalan dengan benar, dan verifikasi ini hanya melibatkan per model. Kesalahan yang biasanya ditemukan pada tahap verifikasi ini adalah kesalahan sintaksis dan kesalahan semantik. Setelah dilakukan verifikasi, perlu juga dilakukan proses validasi. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini dilakukan selama 5 hari dengan waktu 8 jam pada tiap harinya. Jumlah fasilitas yang disediakan sebanyak 3, di mana para nasabah akan melakukan transaksi harus menunggu dalam jalur antrian sebelum mereka dilayani. Sistem antrian dan pelayanan termasuk pada kategori Discrete Event Simulation atau DES karena perubahan status atas terjadinya poin-poin terpisah pada waktunya dipicu oleh suatu kejadian. Untuk itu dibuatkan skenario, yaitu skenario 1, yaitu teller beristirahat secara bergantian, tapi untuk jam istirahat teller beroperasi hanya 2 teller, yaitu teller 1 dan 3, sedangkan teller belum istirahat. Sedangkan pada skenario 2, yaitu penambahan 1 teller dengan jam istirahat yang sama. Jadi, Bank X teller yang beroperasi yaitu 4 unit teller dengan average time in operation antara kondisi real, yakni 2324,814 detik, dengan usulan perbaikan 1 sebesar 2376,75 detik, dan usulan perbaikan 2 sebesar 2373 detik, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kondisi real dan masing-masing usulan perbaikan tersebut tidak terlalu meningkat average time in operation. Jadi untuk mengurangi waktu tunggu nasabah dapat direkomendasikan usulan perbaikan 2 karena average time in waiting lebih kecil dibandingkan usulan perbaikan dan kondisi real. Usulan skenario 2 yaitu penambahan 1 teller sehingga 4 unit teller yang beroperasi. Next. Kemudian didapatkan kesimpulan dari jurnal ini, yaitu model antrian yang diperoleh adalah GG3 atau FCFS Infinity, tingkat kedatangan berdistribusi eksponensial, dan waktu pelayanan berdistribusi willful. Disiplin antrian yang digunakan adalah FCFS, yang pertama datang yang pertama kali dilayani. Jumlah pelanggan dalam sistem antrian tak berhingga. Tipe antrian pada Bank X memiliki tipe single multi-channel server, yang artinya terdapat beberapa server atau teller yang berasal dari antrian entiti tunggal atau nasabah. Untuk mengurangi waktu tunggu nasabah, usulan perbaikan 2 lebih cepat diterapkan sebelum skenario ini diimplementasikan. Penggunaan simulasi sangat tepat digunakan untuk uji coba sehingga tidak mengganggu sistem real. Next. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Hasil dari penelitian dipaparkan secara jelas dan rinci disertai gambar berupa grafik dan tabel beserta output menggunakan software promodel yang dapat memudahkan pembaca untuk melihat data dan hasil penelitian. Selain itu juga diberikan solusi yang jelas dengan dibuktikan dengan data numerik dan analisisnya. Kemudian pada kekurangannya terdapat beberapa bahasa yang masih sulit dipahami khususnya bagi pembaca dari kalangan umum, serta masih terdapat kesalahan dalam penulisan kata dan tanda bacanya. Selanjutnya, untuk review jurnal yang ketiga dengan judul Sistem Antrian Teller Bank Mandiri sebagai upaya meningkatkan efisiensi kecepatan transaksi dengan jurnal ekonomi dan bisnis dengan volume 1 dan nomor 1 pada tahun 2016 oleh penulis Yasinta Mayangsari dan Estrik Hari Pratiwi dengan tanggal review 1 Maret 2023 dengan review dengan saya sendiri Afgan Musapan Ahmad. Next. Yang pertama yaitu abstrak. Sistem antrian yang digunakan Bank Mandiri adalah saluran ganda multi channel. Sedangkan proses seorang nasabah yang akan melakukan transaksi pada teller menunjukkan hanya ada satu tahap atau single phase. Jalur antrian
Teller dibedakan berdasarkan jenis transaksinya, yaitu jalur umum, setoran tunai, dan khusus. Hal ini difungsikan untuk efisiensi kecepatan transaksi. Jadi, struktur model antrian yang terjadi di Bank Mandiri adalah multi-channel single phase. Pola tingkat kedatangannya adalah bersifat acak atau random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri KCP Kembang Depan memiliki 5 orang teller dengan nilai rata-rata kedatangan nasabah per jam 89 orang dan rata-rata tingkat pelayanan per jam 30 orang. Pengolahan data dengan POM-GM for Windows hasilnya adalah setiap nasabah menghabiskan waktu 2,64 menit dalam setiap sistem, yaitu waktu antri hingga selesai dilayani. Hal ini di bawah SOP Bank Mandiri, yaitu 4 menit. Efisiensi antrian pada Bank Mandiri kurang optimal karena teller menganggur di jam sepi. Saran untuk Bank Mandiri yaitu teller bisa dialihkan untuk pekerjaan lain seperti administrasi clearing dan laporan pajak. Next. Lalu pendahuluan, dunia perbankan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya karena banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dalam menggunakan produk-produk perbankan. Di antaranya tabungan, deposito, reksadana, dan lain-lain. Nasabah mengharapkan dana mereka dapat aman dan dikelola dengan baik oleh pihak pengelola perbankan. Persaingan antar bank juga tidak bisa dihindari, sehingga masing-masing bank berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui model antrian teller yang digunakan Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Depan dan juga untuk mengetahui sistem antrian teller Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Depan yang dapat meningkatkan efisiensi kecepatan transaksi. Pada metodologi penelitian, nah penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Depan. Lokasi penelitiannya pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Depan, Jalan Kembang Depan, nomor 27 sampai 28 Surabaya. Waktu penelitian ini pada bulan November 2015 dengan pengambilan data dilakukan 21 hari. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin sampai Jumat dengan 3 kondisi, yaitu kondisi sepi di jam 8 sampai setengah 11, lalu kondisi ramai di setengah 11 sampai jam 1, lalu untuk kondisi normal pada jam 1 sampai jam 3. Populasi dalam penelitian adalah seluruh nasabah yang datang ke Bank Mandiri KCP Kembang Depan. Nah, nasabah yang dijadikan sampel yaitu jumlah 100 orang yang berkarakteristik antara lain nasabah yang bertransaksi tarik tunai, dan memindahkan pembukuan. Lalu jumlah transaksi yang dibawa nasabah. Next. Selanjutnya untuk hasil penelitian, jumlah teller Bank KCP Mandiri KCP Surabaya Kembang Depan adalah 5 teller yang menunjukkan saluran digunakan adalah ganda. Sedangkan proses seorang nasabah yang akan melakukan transaksi pada teller menunjukkan hanya ada satu tahap. Jadi struktur model antrian yang terjadi di Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Depan adalah multi-channel single phase. Nah, pola tingkat kedatangannya adalah bersifat acak, dinyatakan dalam beberapa banyak nasabah dalam periode tertentu. Analisis riset operasi telah mendapati bahwa kedatangan acak paling cocok diuraikan menurut distribusi Gaussian. Next. Lalu pada kesimpulan, P1 Bank Mandiri Surabaya Kembang Depan beroperasi selama 7 jam sehari dan 5 hari kerja selama 1 minggu. Sistem antrian yang digunakan adalah multi-channel single phase. Disiplin antrian yang digunakan first come first service, di mana nasabah yang datang awal akan dilayani terlebih dahulu. Lalu hasil penelitian menunjukkan waktu pelayanan 2,64 menit untuk setiap orang dalam sistem. Waktu antri hingga selesai dilayani. Sedangkan waktu standar dari Bank Mandiri yaitu 2 menit dan 2 menit untuk dilayani pelayanan transaksi di teller. Dengan demikian waktu pelayanan teller lebih kecil dari waktu yang ditetapkan Bank Mandiri. Lalu kinerja sistem antrian kurang optimal karena kegunaan fasilitas yang rendah dan tingkat kesibukan teller yang rendah. Kesibukan teller meningkat hanya pada jam tertentu. Next.
Selanjutnya, review yang keempat yaitu dengan judul Analisis Model Antrian pada Layanan Teller Umum Bank Nagari Cabang Universitas Andalas. Dengan jurnal dari jurusan Matematika FMIPA UNAN dengan volume dan halaman volume 8 nomor 1 tahun 2019. Penulis Ginel Reski, tanggal reviewer 28 Februari 2022. Reviewer Anaka Putri Nadila. Next. Abstrak. Karena banyak nasabah yang melakukan transaksi tentunya dapat menimbulkan permasalahan pada sistem di Bank Nagari Cabang Universitas Andalas, salah satunya pada fasilitas pelayanan teller umum yang hanya mempunyai satu jalur kedatangan, satu jalur pelayanan dan satu loket pelayanan. Saat seorang nasabah menginginkan layanan teller ini, tidak jarang ditemui antrian panjang atau waktu menunggu yang terlalu lama. Hal ini tentu akan merugikan pihak nasabah karena banyak waktu yang terbuang untuk mengantri dan juga pihak bank karena akan menimbulkan pandangan yang kurang baik, selanjutnya mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah untuk melakukan aktivitas keuangan pada bank tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis untuk melihat bagaimana proses antrian yang terjadi. Tujuannya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses antrian yang terjadi di bank tersebut. Antrian yang panjang atau waktu menunggu yang terlalu lama tentu akan merugikan bagi pihak nasabah ataupun pihak bank. Next. Metodologi penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data contoh yang diperoleh melalui pengamatan langsung yang dilakukan di Bank Nagari Cabang Universitas Andalas, Kota Padang. Selanjutnya, pengamatan dilakukan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Oktober 2018 mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB. Lalu hasil dari penelitian ini jumlah kedatangan nasabah pada bagian teller umum adalah 220 orang. Terdapat 80 data diperoleh jumlah interval setiap 15 menit selama waktu pengamatan dan diperoleh tingkat kedatangan 2,75 nasabah per 15 menit atau 0,1833 nasabah per menit. Selanjutnya juga diperoleh jumlah waktu pelayanan nasabah adalah 8 jam 25 menit 30 detik atau 505,5 menit dengan jumlah nasabah yang telah dilayani adalah 220 orang, maka rata-rata waktu pelayanan pada bagian teller umum adalah 2000,27978 menit per nasabah dengan rata-rata yaitu 0,4352 nasabah per menit. Dengan demikian, didapatkan nilai tingkat kegunaan pelayanan oleh bagian teller umum dengan jumlah loket C sama dengan 1 adalah 0,4212. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem antrian bagian teller umum Bank Nagari Cabang Universitas Andalas pada mengikuti model G per G 1 GD per infinity. Model ini adalah model dengan distribusi kedatangan nasabah tidak berdistribusi Poisson atau general, dan distribusi waktu pelayanan nasabah tidak berdistribusi eksponensial atau general. Selanjutnya, jumlah loket yang beroperasi adalah 1, disiplin pelayanan adalah FCFS, first come first serve, serta jumlah pelayanan maksimum dan sumber kedatangan bersifat tak terhingga atau infinity. Dari hasil analisis model antrian pada layanan teller umum Bank Nagari Cabang Universitas Andalas Padang, didapatkan ukuran kinerja sistem antriannya yaitu untuk peluang terdapatnya 0 nasabah dengan sistem PO adalah 0,5788. Jumlah rata-rata nasabah yang diperkirakan dalam antrian LQ adalah 5,3703 nasabah per menit. Jumlah rata-rata nasabah yang diperkirakan dalam sistem atau LS adalah 5,7915 nasabah per menit. Dan waktu rata-rata menunggu yang diperkirakan dalam waktu WIKI adalah 29,2979 menit, serta waktu rata-rata menunggu yang diperkirakan dalam sistem WS adalah 31,5957 menit. Next. Kekurangan dan kelebihan pada jurnal ini yaitu pertama, kelebihan. Pada penjelasan penelitian ini dijelaskan detail mengenai permasalahan pada teller bank dan didapatkan solusi yang dapat digunakan atau diterapkan yang nantinya dapat dievaluasi kembali. Pada penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan penggunaan bahasa yang ringan. Untuk kekurangannya sebaiknya penulisan tiap cabang diberikan poin-poin untuk mengetahui lebih rinci jenis permasalahan dan solusi yang diberikan. Terdapat beberapa kata yang tidak terkenal atau menggunakan bahasa asing tidak ada pengertian atau arti bahasa tersebut. Next. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.